(14) Fakta psikologis menarik tentang mimpi. Orang bermimpi rata-rata sekitar 6 tahun selama hidup mereka. Bayangkan, 6 tahun dihabiskan terserap dalam mimpi yang menakjubkan, menakutkan, mendebarkan, dan terkadang sensasi yang benar-benar tidak bisa dipahami. Jika kamu bisa merekam semua mimpimu, pasti akan membuktikan sesuatu. Kamu bisa menjadi kreatif, sementara kita bermimpi apa yang kita lakukan mungkin muncul, menjadi benar-benar terjadi, membingungkan. Tapi sebenarnya, disiplin mimpi dan ilmu tidur benar-benar telah menemukan cukup banyak tentang mimpi. Video ini akan memberi kamu beberapa wawasan yang dalam tentang mimpi. Kamu akan menemukan banyak informasi, itu benar-benar akan mengejutkanmu. Mari kita mulai dari nomor 1. 1. Pikiranmu lebih aktif saat bermimpi daripada saat kamu bangun. Saat tidur pikiran dan tubuh rileks. Lagi pula alasan utama mengapa kita tidur adalah untuk pulih dari stres hari ini. Dan bagi tubuh untuk memperbaiki kerusakan otot dan menyegarkan untuk tuntutan hari berikutnya. Namun sama paradoksnya dengan kamu. Pikiran adalah dengungan aktivitas saat kamu tertidur, bahkan lebih daripada saat kamu bangun. Studi tidur di mana listrik otak dan aktivitas diukur, menyediakan data yang solid mendokumentasikan aktivitas otak. Tapi kenapa otaknya begitu aktif saat kamu tidur? Baik, kamu mengalami banyak hal selama hari biasa. Saat kamu bangun, otakmu sangat sibuk mengambil semua yang kamu lihat, dengar dan rasakan, bahwa hanya ada sedikit waktu untuk proses sebenarnya. Mengkategorikan dan menyimpan semua informasi ini ketika kamu sedang tidur. Akhirnya otakmu punya waktu untuk membuat rasa itu semua. Ada juga bukti bahwa otakmu menjadi lebih terstimulasi ketika memiliki waktu untuk menghadapi pengalaman baru. Atau dengan beberapa perubahan besar yang kamu alami, terlepas dari apakah itu perubahan baik atau buruk. 2. Itu semua terjadi di alam bawah sadar. Pikiran sadarmu rileks saat kamu tidur, tapi alam bawah sadarmu tidak pernah benar-benar tidur. Ketika kamu tidur, alam bawah sadarmu adalah tempat di mana semua mimpi itu terjadi. Kamu melihat pikiran bawah sadarmu sedang sibuk memproses pikiran dan kekhawatiranmu. Pengolahan ini menghasilkan mimpi berbicara bahasa alam bawah sadar. Pikiran dan bahasa ini terdiri dari gambar, metafora, dan simbol lain yang kamu sadari. Pikiran yang biasanya sulit dipahami. Inilah mengapa kebanyakan orang mengalami kesulitan memahami mimpi mereka. Tapi kamu bisa yakin dengan mimpimu yang tidak datang begitu saja. Mereka datang langsung dari pengalaman pribadimu sendiri. 3. Mimpi hanya melihat wajah yang familiar. Apa semua kejadian aneh dalam mimpiku? Saya tahu semua orang itu benar. Alam bawah sadarmu tidak dapat menemukan wajah baru. Itu masuk akal, karena alam bawah sadarmu hanya mengingat sesuatu. Jadi setiap wajah yang muncul di mimpimu adalah wajah yang pernah kamu temui. Ini tidak berarti bahwa kamu benar-benar tahu orangnya. Pikirkan saja matamu melihat dan mengambil hal-hal yang di pikiran sadarmu. Tidak terlalu memperhatikan. Pikirkan saja semua orang yang kamu lewati siang hari, mungkin saja wajah di keramaian yang kamu lihat. Kamu mungkin tidak mengenali wajah-wajah itu. Tapi alam bawah sadarmu menyimpan semuanya.
Sebagian besar aktor utama dalam mimpimu adalah orang yang akan kamu kenali. Hanya karena mereka menempati pikiranmu. Tapi terkadang mimpimu bisa mengarang. Campuran aneh yang akrab dan tidak dikenal. Misalnya teman, mungkin muncul di salah satu mimpimu. Wajah dan kepribadiannya mungkin terlihat sesuai dengan kenyataan. Namun setelah bangun kamu mungkin menyadari, bahwa orang dengan wajah berbeda benar-benar memainkan peran teman itu. 4. Tidak dapat membaca dalam mimpi. Kamu biasanya terlibat dalam banyak aktivitas dalam mimpi. Tapi satu hal yang tidak kamu lakukan adalah membaca. Ya, buku dan tanda mungkin muncul tapi kamu tidak membaca salah satu dari mereka. Karena kamu tidak akan melihat kata atau huruf apapun. Ini karena membaca adalah kesadaran aktivitas. Ingat, otakmu adalah produk dari periode evolusi yang panjang. Namun manusia hanya membaca selama sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alam bawah sadarmu tidak dilengkapi untuk ini. Ketika kamu tidur pikiran sadarmu sedang istirahat. Kamu bahkan tidak bisa membaca jam di mimpi dan itu menjadi lebih aneh. Kamu tidak dapat melihat dirimu di cermin jika kamu melihat ke dalam mimpimu. Gambar akan kabur atau teratasi menjadi orang lain yang biasa disebut penggabungan sensorik. 5. Terlihat aneh tapi sebenarnya masuk akal. Jika tubuhmu terganggu oleh beberapa sensasi eksternal, seperti kebisingan atau sensasi internal seperti kandung kemih, tekanan alam bawah sadarmu akan terpengaruh oleh ini. Hal seperti itu akan membawamu keluar dari keadaan mimpi. Untuk kembali ke sana, alam bawah sadarmu harus sepenuhnya kembali dan tak terganggu. Jadi kamu perlu mematikan kebisingan atau pergi ke kamar kecil. Sebelum pikiranmu dapat memulai bermimpi kembali. 6. Mimpi pria dan wanita berbeda. Peneliti telah menemukan bahwa wanita dan pria bermimpi secara berbeda, dan mereka memimpikannya hal yang berbeda. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan bahwa pria bermimpi tentang hal-hal seperti, misalnya senjata jauh lebih sering daripada wanita. Wanita di sisi lain lebih banyak bermimpi tentang hal-hal yang melibatkan pakaian. Apalagi mimpi pria mengandung lebih banyak agresi dan aktivitas fisik. Sedangkan mimpi wanita lebih sering harus dilakukan dengan tema emosional, seperti pengecualian atau penolakan. Lebih banyak percakapan diadakan dalam mimpi wanita daripada dalam mimpi pria. Mimpi wanita juga sedikit lebih lama dan melibatkan lebih banyak orang daripada mimpi pria. Apa yang mungkin tampak agak mengejutkan adalah dalam mimpi pria, pria muncul 2 kali lebih sering daripada mimpi wanita. 7. Mimpi negatif. Menurut penelitian, emosi negatif muncul di banyak mimpimu. Dalam arti adil tentang ini sekitar setengah dari mereka positif tetapi setengahnya juga negatif. Mimpi negatif cenderung melibatkan emosi seperti marah, takut akan ketidakamanan, dan kesedihan. 8. Mimpi bisa menjadi pertanda. Ini disebabkan oleh kecemasan atau stres yang mendasarinya. Mimpi kita menunjukkan bahwa manusia ada di mana-mana dan sepertinya punya banyak kesamaan. Tidak peduli di mana kita dilahirkan atau di mana kita tumbuh. Mimpi kita sering melibatkan menjadi dikejar, diserang atau jatuh. Tema umum lainnya adalah perasaan dibekukan atau lumpuh atau datang terlambat.
Terkadang kita bahkan bermimpi untuk tampil telanjang di depan orang lain. Sedangkan arti mimpi seperti itu bisa berbeda tergantung orangnya. Keadaan tertentu mimpi-mimpi ini sering dapat dihubungkan dengan perasaan cemas atau stres. Jika kamu mengalami mimpi yang tidak menyenangkan, cobalah untuk lebih memperhatikan merawat dirimu sendiri. Juga mencoba menghadapi keadaan yang membuatmu stres. 9. Mimpi firasat. Mimpi firasat ada beberapa yang sangat mencengangkan. Contoh, di mana orang telah meramalkan hal-hal dalam mimpi mereka yang akan terjadi kepada diri mereka. Mimpi ini sering berubah menjadi sangat akurat. Apakah mimpi-mimpi ini sekilas ke masa depan atau hanya masalah keadaan? Baik, beberapa kasus yang cukup aneh dari firasat dicatat dalam sejarah. Misalnya, banyak dari korban WTC yang dimimpikan serangan teror yang akan datang. Mark Twain bermimpi tentang kematian saudaranya. Abraham Lincoln bermimpi bahwa dia akan dibunuh. Mimpi terverifikasi dari 19 orang yang diramalkan tenggelamnya Titanic. 10. Hitam putih. Mimpimu mungkin sangat jelas dan berwarna-warni. Banyak orang memilikinya, namun beberapa orang mengatakan bahwa mimpi mereka adalah hitam dan putih. Mengapa? Penelitian telah menyimpulkan itu adalah karena faktor usia dan media yang terpapar kekuatan berperan dalam warna apa yang terjadi di memori orang. Misalnya orang tua tumbuh bersama televisi hitam putih dan fotografi. Banyak dari mereka memiliki mimpi monokromatik. Begitulah cara mereka menggambarkan orang dan peristiwa di luar diri mereka sendiri. Orang yang lebih muda di sisi lain tidak tahu apa-apa selain fotografi warna dan televisi. 11. Mengisi ulang kreativitas. Oke, jadi mimpi mungkin mengandung beberapa pesan bawah sadar. Tapi apa gunanya? Mereka benar-benar baik. Mimpi dapat membantumu dalam berbagai aspek hidupmu setiap hari. Peneliti menyarankan mimpi itu sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan kreatif. Seniman sering berkomentar tentang betapa bergunanya mimpi dalam proses kreatifnya. Mimpi bisa membantu siapa saja dengan menyediakan kreativitas menuju pemecahan masalah sehari-hari. Sama seperti kamu menggunakan imajinasi bangunmu. Ketika kamu mencoba untuk menjadi kreatif, mimpi melakukan hal ini dengan tepat saat kamu tidur. Sambil tidur, alam bawah sadarmu berurusan dan menyelesaikan masalah. Prosesnya sebenarnya sangat mirip dengan proses kreatif yang kamu gunakan saat bangun. Dengan kata lain, proses kreatif berlanjut saat kamu tidur. Dan mimpimu benar-benar membantu meningkatkan kreativitasmu. Seperti yang mungkin kamu sadari, mimpi bahkan bisa langsung memberimu inspirasi. Katakanlah misalnya kamu baru saja memimpikannya sesuatu yang sangat menakjubkan, atau kamu mengalami sesuatu yang menantang, atau kamu menghidupkan kembali beberapa peristiwa emosional. Mimpi semacam ini dapat membantu menghubungkan kamu untuk perasaan yang kuat, dan dengan demikian membantumu menjadi lebih kreatif. 12. Mengubah sejarah. Jadi sekarang kamu tahu bahwa mimpi berfungsi untuk menyegarkan dan mendukung proses kreatif. Sejarah menunjukkan bahwa banyak mimpi secara langsung mengarah pada ide-ide yang mengubah dunia. Misalnya Larry Page muncul dengannya ide untuk Google. Dmitri Mendeleev datang dengan tabel periodik unsur. Elias Howe terinspirasi untuk menemukan mesin jahit. James Watson membayangkan DNA ganda spiral. Tesla mendapat ide untuk alternatif generator saat ini.
13. Mimpi mungkin mengontrolmu. Apakah kamu pernah bermimpi saat kamu tidur dan sadar bahwa kamu bermimpi saat itu? Mimpi semacam itu disebut sebagai mimpi jernih. Diperkirakan bahwa mimpi jernih muncul dari keadaan yang menggabungkan antara kesadaran dan rem tidurmu. Dalam keadaan seperti itu kamu sering dapat mengontrol konten mimpimu. Sekitar 50% orang ingat memiliki mimpi jernih. Setidaknya sekali dalam kehidupan mereka dan beberapa orang mengalami lucid dream. 14. Lupa akan bermimpi. Kamu hanya tidak selalu ingat. Ia selalu. Bahkan jika Anda tidak ingat mimpi tunggal. Kebanyakan orang memiliki beberapa mimpi masing-masing waktu mereka tidur. Mimpi-mimpi ini dapat menyangkut sejumlah skenario dan berbeda dalam intensitas. Namun banyak orang tidak mengingatnya. Begitu mereka bangun, lebih dari setengah atau sekitar 60% sebenarnya tidak ingat apa-apa tentang mimpi mereka. Setelah 5 menit bangun, setelah hanya 10 menit kebanyakan orang lupa sekitar 90% dari detail mimpi mereka. Jadi yang kamu ingat dari mimpimu hanyalah sebagian kecil dari apa yang kamu mimpikan. Tapi ada pengecualian jika kamu terbangun tiba-tiba saat kamu berada di rem fase tidurmu. Itu sering bisa ingat cukup banyak isi mimpimu. Tentu saja mimpi juga bisa melekat padamu, jika kamu memiliki mimpi tertentu berkali-kali atau jika mengandung beberapa yang memiliki emosi kuat. Jika kamu ingin mengingat lebih banyak tentang mimpi, kamu simpan buku catatan di samping tempat tidurmu. Segera setelah kamu bangun tulis apapun yang bisa kamu ingat. Setelah kamu merekam mimpimu, kamu bisa lihat catatanmu dan lihat apakah ada tema berulang. Kamu bahkan dapat mencoba mengidentifikasi apa saja pesan alam bawah sadarmu yang mungkin berkomunikasi denganmu. Jadi di sana kamu memilikinya cukup menarik. Bagaimana menurutmu? Fakta mimpi ini mungkin hanya tip dari gunung es yang sangat besar. Psikolog dan ahli saraf masih melakukan penelitian tentang arti mimpi. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempol ke atas dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus berkreasi. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Juga pastikan untuk memeriksa video kami yang lain juga.